Sama-sama. Kabar Bu Muti hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik sekali. Alhamdulillah. Ya Bu Muti, jadi gini ya Bu Muti, pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi Bu Muti ya, yaitu nanti tujuannya apa? Nanti agar saat Bu Muti melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, pada saat saya observasi nanti, Bu Muti menjadi lebih siap dan percaya diri dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi kegiatan praobservasi ini sebelum kita melakukan observasi pembelajaran di kelas Bu Muti nanti, saya ingin berdiskusi terlebih dahulu, yaitu mengenai rencana pembelajaran yang Bu Muti laksanakan nanti. Apakah Bu Muti bisa menceritakan sedikit tentang materi yang akan Bu Muti sampaikan di dalam kelas nanti saat observasi, Bu Muti? Baik Bu Tuti, untuk kegiatan praobservasi nanti, rencananya saya akan memberikan materi seputar mengidentifikasi kalimat utama pada sebuah paragraf. Hal ini saya lakukan karena agar siswa bisa memahami kalimat utama pada sebuah paragraf dan memahami isi dari sebuah cerita. Oh iya, baik Bu Muti. Jadi terima kasih ya Bu Muti ya. Jadi tujuannya Bu Muti dalam pembelajaran nanti yaitu anak-anak mengidentifikasi kalimat utama pada paragraf ya. Tujuannya sudah jelas Bu Muti. Selain materi dan tujuan, bisakah Bu Muti menceritakan tentang karakteristik siswa yang Ibu ajar di kelas? Apakah ada siswa yang memiliki kebutuhan khusus atau gaya belajar yang berbeda di kelasnya Bu Muti? Selama ini yang saya ampuni kelas 6 ya. Itu saya memiliki 40 siswa dalam satu kelas ya. Itu dengan karakter yang berbeda. Ada anak yang cenderung aktif, ada anak yang cenderung pendiam, dan ada juga beberapa anak yang merasa kesulitan terhadap menerima semua materi yang saya ajarkan, karena ada beberapa siswa atau kebetulan di kelas 6 itu ada siswa yang membacanya kurang lancar gitu. Kemudian ada juga siswa yang unik, ada siswa yang pendiam sekali. Jadi ketika kita ngomong, kita harus memang nggak bisa secara jauh, kita harus face to face, mata betul mata di depan, itu ada di kelas. Iya, berarti dengan jumlah yang jumbo ya Bu Muti ya, di kelasnya Bu Muti itu berarti berbagai macam karakter siswa yang Bu Muti ajar selama ini. Ya, terima kasih informasinya ya Bu Muti ya. Sama-sama Bu. Ya, informasi ini sangat berharga bagi saya nanti Bu Muti ketika saya melakukan observasi untuk mendukung pembelajaran Bu Muti. Bu Muti, media apa yang Bu Muti nanti gunakan dalam pembelajaran tersebut? Untuk pembelajaran di awal ini memang saya gunakan di awal ya. Saya tidak langsung pakai ke LCD atau apa, enggak. Saya ingin membandingkan dari media yang sederhana sampai nanti ke media yang lebih mudah dipahami oleh siswa. Untuk sementara saya hanya memakai naskah cerita sama buku paket sebagai acuan saya. Gitu. Saya ingin membandingkan hasil anak di awal sama anak nanti ketika saya pakai media yang lainnya, hasilnya akan beda atau sama. Ya, berarti intinya Bu Muti dalam pembelajaran kali ini nanti saat saya observasi itu Bu Muti menggunakan media yang sederhana dulu ya. Jadi nanti sebagai medianya Bu Muti menggunakan buku teks yang ada di kelas sama naskah cerita digunakan untuk media pembelajarannya ya. Ya, menarik sekali Bu Muti. Saya rasa media yang Bu Muti pilih ini sebagai bisa relevan juga dengan materi yang Bu Muti sampaikan nanti. Jadi diambil dulu media yang sangat sederhana Bu Muti ya. Gini Bu Muti, untuk observasi kali ini nanti saat saya mengobservasi Bu Muti, saya akan lebih fokus mungkin ke aktifan siswa dalam pembelajaran ya. Terus bagaimana nanti anak-anak terlibat dalam kegiatan pembelajaran, dan juga nanti saya akan melihat proses bagaimana Bu Muti bisa mengakomodasikan kebutuhan dari macam-macam karakteristik siswa tadi yang ada di kelasnya Bu Muti yang beragam tadi ya. Terus saya setuju saja sesuai
yang Bu Munti katakan tadi, media yang digunakan. Nah, saya juga ingin melihat nanti bagaimana Bu Munti membuat pembelajaran ini lebih menarik dan bermakna bagi siswa, gitu, nggih. Baiklah, berdasarkan diskusi kita kali ini, saya ya Bu Munti akan melaksanakan. Saya nanti akan melaksanakan konferensi. Bu Munti kapan bisanya saya observasi mungkin? Untuk materi ini itu biasanya ada pada hari Kamis. Oh iya, nanti saya hari Kamis di jam pertama nanti bisa observasi langsung ke kelas. Ya, nanti berarti saya akan mengobservasi Bu Munti, saya akan mengamati dan mencatat hal-hal yang mungkin ada sesuatu yang perlu nanti saya tambahkan pada kegiatan pembelajaran Bu Munti ya. Dan apakah Bu Munti siap nanti saya observasi? Insya Allah kami siap. Ya, berarti sesuai yang saya rencanakan tadi, saya berencana mengobservasi Bu Munti pada hari Kamis ya. Oke, saya ucapkan terima kasih atas waktunya Bu Munti. Saya ucapkan terima kasih, sampai ketemu saat observasi nanti. Terima kasih Bu Munti. Assalamualaikum Bu Munti. Waalaikumsalam. Pagi. Luar biasa. Dia semangat. Step 1. Step 1. Step 2. Step 3. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Ya. Untuk hari ini kegiatan pertama kita akan belajar bahasa Indonesia. Ya. Kegiatan kita adalah memahami atau mengidentifikasi isi bacaan. Ya. Oke, sekarang silakan dikeluarkan bukunya semua. Tema bahasa Indonesia tema 3. Pada kegiatan kali ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi pokok pikiran atau kalimat utama sebuah bacaan. Siapa yang tahu artinya? Pokok pikiran apa? Kalimat utama apa? Kalimat apa? Inti. Kalimat inti sebuah cerita. Yes. Coba sekarang kamu lihat di buku kalian halaman 4. Kita lihat halaman 4. Kita semua. Nah, kita lihat dulu. Apa judul cerita di situ? Alur transmisi. Yes. Ada berapa paragraf? Berapa? 5. Ada yang 3. Ada berapa? 5. Ada 5. Lanjutannya di halaman 4. Paragraf pertama. Perhatikan di paragraf pertama. Ya.
sebelum kita membaca isi ceritanya. Ada berapa kalimat? Berapa? 7. Berapa? 7. Ada 7 kan? 5. Kemarin Ibu sudah menyampaikan cara menghitung jumlah kalimat di sebuah paragraf tinggal menghitung titiknya. Sudah? Oke, sekarang coba kita baca ya. Mulai paragraf pertama. Kita dari depan, dari Naifa. Ampere Michael Faraday. Naila. Pada tahun sekarang istri telah menjadi yang menjadi energi dan selanjutnya menjadi energi listrik. Terus Listrik listrik menurut energi potensial yaitu PLTA listrik tenaga air, PLTU pembangkit listrik tenaga uap, PLTB pembangkit listrik tenaga gas, PLTB pembangkit listrik tenaga diesel, PLBL pembangkit listrik tenaga listrik dan jenis pembangkit berupa daya listrik. Maka selanjutnya yang disalurkan ya, wes, ya Pak. Minta tolong dari beberapa teman yang sudah selesai untuk mempresentasikan pekerjaannya. Paragraf 1 sampai 5. Ya. Paragraf 1. Yang paragraf 1 silakan maju ke depan. Paragraf 1. Yang lain diperhatikan. Penemu listrik pertama kali adalah
dan Michelle Paradise. Betul itu? Tepuk tangan untuk teman kita. Paragraf 2. Paragraf 2. Ayo. Ya. Bisa, baca bukunya bisa. Paragraf kedua. Ananda Arvin. Ayo Vin. Energi listrik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari berasal dari pembangkit listrik. Benar? Benar atau salah? Oke, tepuk tangan Kak Vin. Ada yang mau nambah? Oh Leo, oke. Nah, kalian punyanya Leo. Energi listrik disalurkan atau ditransmisikan melalui jaringan transmisi. Benar? Oke, tepuk tangan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bantu ya. Baiklah anak hari ini kegiatan kita sudah selesai. Sekarang ya kita ulas sedikit tentang materi yang ada di buku. Ya, jadi kalimat utama atau kalimat inti itu tidak hanya terletak di awal, tapi juga ada di iso di akhir juga. Ya, bagaimana kita memahami isi Paham? Tepuk tunggal, tepuk tunggal, ganda, tunggal. Ada yang mau bantu bermain? Tepuk. Ada? Lagi? Di sini, di sana, di mana-mana semua tenang. Oh, tak ada musuh, tak ada lawan. Semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang, sangat tenang. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang, sangat tenang. Oke, kegiatan kita di sini sudah selesai. Kita ucapkan kita hebat bersama. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Saya Tuti Nurhayati, calon guru penggerak angkatan 11. Bersama saya ada Bu Munti, guru kelas 6. Terus kemudian juga ditemani Bu PP, Bu Pipit, Asri Neguri. Terima kasih atas kehadirannya, Bu. Gimana kabar Bu Pipit hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Bu Munti gimana kabarnya hari ini? Sehat Bu ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Bu Munti, kemarin kan kita sudah melaksanakan kegiatan praobservasi ya. Setelah itu kita mengadakan kegiatan observasi pembelajaran yang dilakukan Bu Munti di dalam kelas. Bu Munti, gimana perasaan Bu Munti ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas kemarin, Bu Munti? Alhamdulillah kegiatan pembelajaran kemarin itu berjalan dengan lancar, meskipun masih banyak kekurangan di sini yang saya lakukan. Iya. Perasaannya gimana, Bu Munti? Senang. Tapi masih ada ya kurang puas dengan apa yang sudah saya lakukan. Ya, alhamdulillah saya pun melihat kegiatan pembelajaran yang Bu Munti lakukan di dalam kelas kemarin itu sudah berjalan dengan baik, lancar juga. Terus kemudian Bu Munti
bagaimana menurut penilaian Bu Munti sendiri kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Munti lakukan kemarin ketika saya mengobservasi Bu Munti kemarin? Pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu saya rasa kurang maksimal juga, karena media yang saya pakai, kemudian jumlah siswanya juga, itu kemarin kan saya hanya memakai media yang sederhana. Saya hanya memakai buku yang sederhana, teks buku, jadi metode dan strategi yang saya gunakan juga kurang maksimal kemarin. Dan melihat jumlah kondisi siswa yang cukup banyak dan penguasaan kelasnya pun, jadi saya rasa saya merasa kurang. Iya. Nah, kira-kira yang membuat Bu Munti menurut Bu Munti menilai demikian dalam kegiatan pembelajaran Bu Munti yang Bu Munti laksanakan tadi kan bilangnya kurang maksimal, merasa kurang puas. Iya. Terus kemudian ya baik Bu Munti, bolehkah saya menceritakan selama kegiatan saya mengamati Bu Munti kemarin? Ya. Nah, selama saya mengamati Bu Munti itu dalam pembelajaran yang dilaksanakan Bu Munti kemarin itu sesuai dengan harapan di mana Bu Munti sudah menyampaikan tujuan pembelajaran yang Bu Munti inginkan. Ya. Terus kemudian yang Bu Munti sampaikan pada saat kegiatan observasi itu Bu Munti dalam kegiatan tersebut menyampaikan tujuannya adalah melaksanakan atau mengidentifikasi kalimat utama pada sebuah paragraf. Bu Munti benar ya. Terus kemudian setelah itu anak-anak diminta untuk mencari kalimat utama pada setiap paragraf yang ada gitu ya. Nah itu juga sudah berjalan dengan lancar, di mana Bu Munti kemarin itu meminta anak-anak itu satu persatu untuk membaca setiap paragraf secara bergiliran. Jadi anak-anak ada yang belum siap, ada yang juga sudah siap untuk membaca tersebut. Nah dari itu dalam menemukan paragraf atau menemukan kalimat utama di dalam paragraf tersebut, anak-anak bisa menerima materi dengan baik yang Bu Munti sampaikan. Nah terus bagaimana menurut pendapat Bu Munti mendengar pendapat saya ini? Ya, benar sekali seperti itu. Yang sudah saya lakukan kemarin itu memang anak-anak melakukan kegiatan itu ya dengan tes kemudian itu. Tapi saya kurang maksimal betul. Saya harus memperbaiki strategi dan metode yang saya gunakan supaya siswa walaupun tidak secara keseluruhan mungkin bisa memperbaiki kualitas pelajaran. Iya, jadi Bu Munti kan tadi beranggapan kurang maksimal, kurang puas dengan hasilnya. Itu menurut Bu Munti kendalanya apa? Kok jadi merasa Bu Munti kok tidak puas dengan hasil itu tadi? Yang pertama mungkin saya lihat hasil anak-anak yang selesai pengajaran itu banyak sekali anak-anak yang kurang, karena saya merasa siswa saya itu memang literasinya kurang, yang mereka nggak mau baca dan sebagainya, apalagi dengan jumlah siswa yang besar, 40 siswa di dalam kelas. Ketika satu anak baca, yang lain ada yang mendengarkan dan jumlah besar yang dia main sendiri atau apa sebagainya. Itu kemarin yang saya rasa nilainya, kemudian tekniknya, karena saya hanya menggunakan satu media yang saya hanya pakai buku paket. Mungkin anak-anak kurang menarik ya. Kemudian juga jangkauan saya, karena anaknya saya tidak bisa satu-satu, jadi saya banyak menggunakan secara klasikal. Jadi kendalanya Bu Munti tadi kurangnya media yang menarik. Jadi anak-anak hasilnya jadi yang dirasa Bu Munti itu hasilnya kurang maksimal. Karena itu tadi Bu Munti kendalanya kurang menggunakan media yang menarik. Ya Bu Munti. Nah terus dari itu dari kendala yang Bu Munti alami tadi yang disampaikan tadi, kira-kira rencana apa atau tindak lanjut apa yang Bu Munti akan lakukan? Mungkin yang pertama adalah strategi dan metode mengajar saya. Nah, yang pertama itu. Dan yang kedua saya harus memang di awal kemarin saya belum sempat buat kesepakatan ya dengan anak-anak. Nah, itu mungkin saya buat kesepakatan pembelajaran, bukan kesepakatan pembelajaran selama pembelajaran
itu langsung. Kemudian metode yang saya gunakan, saya akan coba menggunakan metode PPT. Kalau kemarin anak-anak nyoba di buku gitu kan, anak jangan lupa saya tampilkan di PPT, itu untuk bacaannya saya tampilkan di PPT. Kemudian saya pakai metode lingkaran membaca. Jadi di situ lingkaran membaca itu saya gunakan untuk memotivasi anak-anak yang mereka kurang memahami paragraf, kurang menarik gitu kan. Kita karakter anak-anak kan beda-beda, ada yang suka baca, ada yang suka gambar, ada yang suka bercerita langsung kan macam itu. Jadi mungkin saya pakai metode itu. Iya, bagus sekali. Bagus, luar biasa rencana Bumuti untuk kedepannya ini. Terus dari tadi sudah ada kendala, terus kemudian rencana sudah ada, terus sekarang untuk melaksanakan rencana aksi yang Bumuti nanti laksanakan, itu kira-kira yang siapa yang bisa membantu Bumuti dalam merencanakan rencana aksi Bumuti tersebut? Terus kemudian kapan Bumuti itu akan melaksanakan rencana aksi tersebut? Untuk melaksanakan kegiatan yang sudah saya rencanakan, pertama saya akan melakukan diskusi dulu kepada kepala sekolah, ya, dia selaku atasan kita. Itu bagaimana baiknya. Kemudian saya juga melaksanakan diskusi sama teman sejawat, ya, sama-sama rating pasangan, dan juga beberapa teman yang saya rasa cukup bagus dan mengajarnya di atas saya. Mungkin itu yang saya lakukan. Ya, jadi yang pertama tadi harus mengadakan diskusi dengan kepala sekolah dengan rekan sejawat. Terus kapan akan Bumuti lakukan memulainya? Mungkin di minggu ini saya akan melakukan itu kegiatan observasinya di minggu ini. Ya, jadi Bumuti akan melaksanakan rencana aksinya dimulai dari minggu depan ya. Iya. Rencana Bumuti yang sangat luar biasa. Bumuti rencananya semoga nanti rencana aksinya itu berjalan dengan lancar, terlaksana dengan segera, dan juga bisa berjalan dengan baik. Saya akan menunggu kabar berikutnya dari hasil rencana aksi yang Bumuti nanti akan lakukan ya Bumuti. Sebagai penutup pada kegiatan kita berdiskusi ini, kira-kira apa yang Bumuti dapatkan dari kegiatan kita berdiskusi ini? Yang saya dapatkan ketika kita berdiskusi ini, memang kita harus mempelajari dan memperbarui strategi mengajar kita, teknik mengajar kita, penguasaan kelas kita, kemudian hubungan kita sama siswa. Dan tidak hanya siswa yang harus monitor kita, tapi kita harus melihat kemampuan siswa kita, apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Jadi itu yang mungkin kita maksudnya kita harus menjadi guru yang guru yang profesional gitu ya. Iya. Terima kasih Bumuti ya. Semoga rencana aksinya nanti terlaksana dengan baik. Saya tunggu kabar berikutnya dan saya ucapkan terima kasih banyak Bumuti sudah menyempatkan waktu untuk kita berdiskusi di sini Bumuti. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik ini sudah selesai, dimulai dari pertama kita kegiatan pra-observasi kita lakukan, terus kemudian kita juga sudah melakukan observasi kepada Bumuti di kelas, dan ini adalah kegiatan pasca observasi dari kegiatan kemarin. Bumuti, saya ucapkan terima kasih kepada Bumuti, juga Bu Pipit sebagai PP pengajar praktek yang sudah mendampingi saya ucapkan terima kasih dan semua saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.